Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada Ramadan ini kita tetap masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Ramadan, ini adalah tugas dari Allah yang harus kita terima dengan legowo, dengan senangnya, sehingga kita merasa nyaman dengan Ramadan. Karena ini bagian dari cara Allah untuk meneguhkan hati kita, untuk mengangkat derajat kita. Bahasanya Wali Songo Sunan Giri kan, lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodo tiro. Parah apapun di perasaan kita untuk puasa, mungkin rasa berat karena pekerjaan, karena apa, atau mungkin karena ya kita biasa makan, ya ini ya tetap kita usahakan bagaimana kita mengabdi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lunyu-lunyu penekno, artinya kita berusaha sekuat tenaga untuk memperhatikan, untuk menyambut dengan hati yang gembira tentang perasaan ketika kita puasa, terutama di Ramadan ini. Jadi lunyu-lunyu penekno, untuk apa? Tujuannya adalah untuk basuh dodo tiro, untuk membersihkan, untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dengan kesucian jiwa, kebersihan diri, sehingga kalau dalam bahasa Al-Quran, puasa itu endingnya adalah la'allakum tattaqun. Untuk bisa kita meraih ketakwaan, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Karena apa? Menghadap ada Allah ini tentu dengan harus dengan hati yang bersih, yang menyenangkan, yang menggembirakan. Itu tentu bisa dilakukan dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Nggak mungkin menghadap Allah dengan andekan kelihatan pakaian ya pakaian kotor, andekan dengan hati ya hati yang kotor, nggak mungkin Allah akan menerima kita. Tentu karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci, tidak menerima dengan kesucian. Nah, suci itu tentu harus banyak membaca istighfar, baca sholawat. Ini semuanya kita lakukan untuk peningkatan diri. Kalau hal misalnya dengan nafsu ya, tentu nafsu ini harus kita benar-benar kita pekek, kita tahan dengan lapar. Karena musuhnya nafsu itu ya lapar. Ingat nafsu dulu diciptakan oleh Allah, lalu ditanya, "Hei nafsu, siapa kamu, siapa saya?" Nafsu menjawab, saya, kamu, ya kamu. Sekeras itu sambil mungkur dari Allah Subhanahu wa taala, membelakangi Allah. Lalu Allah mengazabnya dengan neraka yang sangat panas. 100 tahun setelah itu dintas ditanya oleh Allah, siapa saya, siapa kamu? Dia masih menjawab, aku ya aku, kamu ya kamu, gitu. Lalu Allah menghukumnya di neraka yang sangat-sangat dingin selama 100 tahun. Setelah itu diintas oleh Allah, ditanya lagi, siapa saya, siapa kamu? Masih seperti tadi. Lalu Allah menghukumnya dengan kelaparan. Lapar selama 100 tahun, lalu diintas lagi, dia baru sadar, saya nafsu, engkau Tuhanku. Baru begitu. Artinya sadarnya jiwa untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya, kita datang di hadapan Allah dengan disambut insya Allah dengan senang hati. Tentu kita harus bersih diri dari nafsu, yang nafsu itu kebanyakan ammarah bisu, banyak perintahnya kepada kejahatan. Dan oleh karena itu, biar
eee, nafsu ini terdidik, meningkat. Karena kalau dibiarkan nafsu itu ya akan mengajak kejelekan, la ammaratum bisu, banyak ngajaknya ke arah kejahatan. Oleh karena itu, ya kita berusaha bagaimana meningkat, tentu banyak istighfar, banyak puasa, banyak sholawat, insyaallah nanti kita akan meningkat, nafsunya menjadi nafsu yang lawamah, nafsu yang maidu dirinya sendiri, "Ya Allah, lapo aku nglakoni ngene, lapo aku nglakoni ngene." Ya kalau sudah seperti itu, tetap diistighfari terus, biar nanti meningkat sehingga ke nafsu yang, mulhamah, nafsu yang selalu diilhami oleh Allah ke arah kebaikan. Malaikat ilham selalu datang, "Eneng opo, mau apa?" Lalu tiba-tiba ada bisikan, "Oh harus begini, harus begini." Ini sudah mulhamah, sudah naik. Selalu dipasani, selalu diistighfari, disholawati, insyaallah nanti akan naik menjadi nafsu mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah ini insyaallah kita akan merasa tenang, merasa tentram, sehingga disitulah derajatnya insyaallah meningkat dari yang orang asalnya orang-orang jahat menjadi orang yang meningkat ke arah mutmainnah, ke nafsu yang menenangkan jiwanya, dan itulah yang dijadikan oleh Allah di ayat, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Sehingga di mutmainnah ini insyaallah kelasnya orang-orang soleh, sehingga kesalahan itu insyaallah mudah didongkrak. Karena kalau sudah soleh itu didoakan oleh sak donya, di dalam sholat, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah jadi soleh, mudah-mudahan nanti nafsunya berubah jadi nafsu radiyatan mardiyah. Ini maksudnya nafsunya para wali, para kekasihnya Allah. Dan inilah yang kita harapkan ke sana. Sehingga setelah mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada nafsu yang radiyah mardiyah dan diridhoni oleh Allah. Setelah di situ maka makomnya insyaallah fadkhuli fi ibadi, masuklah pada hamba-hamba saya, wadkhuli jannati, masuklah pada surga saya. Nah, setelah nafsu radiyah mardiyah, di sana ada nafsu yang tertinggi adalah nafsunya para nabi, para rasul yang kita nggak mungkin ke sana, itu nafsu kamilah, nafsu yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Secara singkat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.